Karena kebodohan batin ini memang di zaman teknologi yang berkembang ini nih kadang-kadang orang bisa beli teknologi gitu loh ya. Orang bisa beli smartphone tapi belum tentu ngerti juga pakainya. Begitupun juga dengan dirimu gitu ya, kamu nggak kenal diri jadinya itu kamu bodoh gitu loh ya. Nah, kebodohan batin itu ciri-ciri dari orang yang masih mempunyai kekotoran batin. Dan kekotoran batin ini asal muasal di mana kita ini cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, menormalisasi apa tuh namanya? Selain menormalisasi itu apa namanya tuh? Menjustifikasi, melakukan pembenaran diri gitu. Bela diri gitu. Ya. Nah, dari 3 akar kekotoran batin tuh saya mau bahas soalnya kebodohan batin. Maka di materi ini saya ingin mengelaborasi, jadi menggali lebih dalam lagi ya soal kebodohan batin yang sebenarnya berasal dari hal-hal simpel. Namun jika tidak disadari maka akan berdampak kepada aspek pertumbuhan jiwa kita sendiri. Nah, dalam hal ini nih perlu banyak sekali yang namanya kontemplasi. Menuju ke akui. Ya. Kadang orang yang susah mengakui, ya dia juga sebenarnya sedang melakukan hal yang bodoh gitu. Ya. Nah, dan hal-hal bodoh itu dari hal-hal kecil, itu mulainya dari hal-hal kecil tuh. Ya. Dari kecil tuh kayak dibilang, kamu jangan main api, nanti kebakar. Ya. Tapi karena kita bodoh, ya kan, tetap aja main. Nah, artinya apa? Artinya ada bagian dari dalam diri kita tuh yang tanpa disadari cenderung melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Ya. Nah, hal-hal bodoh tuh bahkan sering sekali dilakukan tanpa disadari sehingga membuat jiwa tuh muter di tempat aja, looping aja dia. Kok ngulang lagi ya? Kok ketemu lagi ya? Kok balik lagi ya? Gitu. Itu mulainya dari hal kecil tuh, hal-hal simpel yang nggak terpikirkan, yang nggak terdeteksi. Tapi hal-hal simpel itu jika dibiarkan, jika diizinkan hadir terus, lama-kelamaan tuh akan berdampak ke aspek pertumbuhan jiwa kita sendiri. Sampai di titik kita aja bingung, kok ada di sini saya? Jatuhnya apa? Stres. Karena ditumpuk terus, nggak disadari. Beban-beban itu, kebiasaan-kebiasaan itu terus-menerus dilakukan sampai di titik tuh dia bingung. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan tuh. Nah, kebanyakan orang berpikir kebodohan berarti
kecerdasannya rendah. Tetapi kebodohan batin yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan seberapa pintarnya dirimu. Namun ini tentang dirimu tidak memahami diri dan realitasmu sendiri. Jadi kebodohan batin itu bukan karena ketidakcerdasan, guys, bukan. Terima kasih. Waduh, udah dilempar paus pagi-pagi. Thank you. Ya, jadi kebodohan batin itu bukan soal intelektual, tapi ini soal kamu tuh nggak ngenal siapa kamu. Jadi ada proses misidentifikasi diri. Kamu salah mengidentifikasi dirimu sendiri. Ya. Dan itu fatal loh. Dan itu akan mengakibatkan cara kamu memandang realitasmu sendiri itu salah. Jadi bukan karena nggak cerdas, tapi karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Kamu nggak kenal tujuanmu untuk apa ada di sini. Ya, jadi misidentifikasi diri. Pakai warna putih kali ya. Nah, yang terjadi adalah nah, misidentifikasi diri ini akan berujung ke ranah ya cara bereksistensinya tuh. Eksis. Atau cara menjalani kehidupan. Ya. Jadi orang yang salah mengidentifikasi dirinya, maka dia akan mempengaruhi cara dia menjalani kehidupannya sendiri, cara memandang realitanya sendiri. Semisal kamu itu adalah seekor ikan, karena misidentifikasi kamu pikir adalah seekor burung. Bisa bayangin gak cara menjalani kehidupannya kayak apa? Ini sampai sini paham ya, misidentifikasi itu ya? Ya, jadi kenali dulu, identifikasi dulu, konfirmasi dulu gitu loh. Siapa aku gitu. Kan udah dibahas tuh waktu di struktur mana ya, bentar ya. Waktu di ranah struktur itu ada tuh misidentifikasi struktur dan progresif jiwa kan salah. Bukan struktur diri. Cuma AI, bentar ya guys. Belenggu kembali menjadi emosi manusia konsep. Mana ya? Bentar ya. Strukturku mana nih? Bentar guys, bentar. Materi itu jiwa.
Oh, ini tubuh, jiwa, dan keilahian. Nah, di sini ada identifikasi diri. Nah, ini ntar ya, saya screenshot dulu ya. Kita balik lagi ke kebodohan batin. Nah, misidentifikasi yang saya maksud itu adalah soal pentingnya kamu melakukan konfirmasi soal siapa kamu dulu. Ini harus confirm dulu nih sebelum kamu belajar apapun nih. Harusnya ya. Misidentifikasi diri. Ya. Karena kalau misal kamu misidentifikasi, nih, kelihatan nggak? Ada aku, ada Cohen. Aku ada sebelum Cohen lahir. Cohen ada setelah si aku lahir di dunia. Aku berasal dari alam sumber. Cohen berasal dari garis keturunan. Aku adalah makhluk transenden. Transenden itu melampaui fisik tuh. Ya. Cohen adalah makhluk padat atau materi, kedagingan. Aku terlepas dari ruang dan waktu. Cohen terjebak di ruang dan waktu. Ruangnya adalah raga, waktunya adalah pikiran. Jadi pada saat ya Cohennya tidak ada, akunya tetap ada. Karena dia tidak terjebak di ruang dan waktu. Makanya proses reinkarnasi itu akan balik lagi begini. Bagi yang percaya ya, aku memiliki akses ke sumber daya tak terbatas, yaitu semesta dan juga sang kepada Tuhan. Cohen sumber dayanya terbatas. Ya. Kenapa? Karena terjebak di ruang dan waktu. Sehari cuma punya waktu 24 jam. Cohen terbatas, hanya bisa hadir di satu titik. Gak bisa di dua tempat sekaligus. Ya. Aku ya punya koneksi langsung dengan sang pencipta atau sang ilahi. Tapi Cohen terbentuk dari program-program dan kesadaran kolektif. Tergantung level kesadarannya. Ini kalau aku, dia nggak pernah terputus. Gitu loh. Nah pertanyaannya adalah, kamu tuh yang mana? Jadi identifikasi diri di awal tuh penting tuh. Ya. Nol sampai 7. Nih, 0 sampai 7 rasa akunya masih hadir nih. 7 sampai 14 sudah mulai masuk program. Ya. Belief system lah. Doktrin, dogma yang membentuk saya, yang membentuk identifikasi diri. Ya, belum lagi pengalaman-pengalaman luka batin gitu. Kadang
Dari 0 sampai 7. Akunya aja sudah terpecah tuh. Ya. Makanya pada saat dia misidentifikasi, dipikir cuma yang ini, di saat harus awakening, mengenal siapa aku, hadirlah dibangunkan oleh yang namanya krisis atau spiritual awakening. Entahlah apa krisis hidupnya, ya. Mungkin dari sisi materi kamu dihabiskan, mungkin dari sisi pengalaman kamu dihajar. Tapi ini akan dibangunkan lewat krisis untuk mempertanyakan siapa aku, sehingga identifikasi dirinya tidak lagi salah. Nanti dia mulai kenal nih, oh ternyata aku tuh yang ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Oh dulu saya ketakutan, ya. Ternyata saya nggak perlu takut. Dulu saya sepertinya untuk connect ke Sang Pencipta harus bersusah payah. Tapi ternyata saya punya koneksi langsung. Mungkin kalau di sini nih masih butuh makelar nih, mau connect ke Tuhan tuh. Gitu. Tapi begitu menyadari siapa akunya, nggak perlu guys, kamu punya koneksi langsung, ya. Perlu dukun ya. Nah, dibangunkannya lewat krisis. Jadi belajar spiritual tuh simpelnya adalah pengenalan soal siapa aku. Gitu. Nah, otomatis kan di saat kamu misidentifikasi, cara kamu bereksistensi atau menjalani kehidupan itu juga berbeda. Berbeda. Di saat sudah mencapai kesadaran ini, ya, dia akan kembali lagi tuh cara bereksistensinya sesuai dengan identifikasi dirinya, konfirmasi soal siapa akunya. Nah, jadi kebodohan batin itu bukan soal nggak cerdas, guys. Cuman karena kamu nggak kenal siapa dirimu dan realitamu sendiri. Seperti ada sebuah program otomatis yang membuat kita berperilaku di luar kesadaran kita yang berujung ketidakberdayaan dan masuk ke dalam kondisi jiwa yang survive. Tiap hari itu kerjanya itu kelelep melulu, gitu loh, ya. Alias hanya bertahan hidup saja dan kehilangan eksistensi diri. Inilah yang disebut sebagai kebodohan batin. Nih, di saat kamu, ya, di saat kamu misalnya adalah burung tapi belajar berenang, ya kelelep gak? Ya kelelep lah. Begitupun kamu ikan yang belajar terbang, nggak akan bisa guys, jatuh melulu kamu. Survive gak hidupnya? Survive. Karena kamu memaksakan yang bukan berdasarkan siapa kamu, gitu. Jadi cara menjalani kehidupannya salah dia. Cara shifting identitasnya gimana? Konfirmasi. Kenali dirimu sendiri. Banyak fokus ke diri, nanya ke diri. Makanya kan kontemplasi nih. Kan gambar jelas tuh. Tanya tuh.
nanya, gugat ke diri sendiri. Saya menggugat diri saya sendiri. Saya menggugat keyakinan saya sendiri, bahkan saya gugat. Karena kalau saya menormalisasi sesuatu yang tanda kutip tuh nggak nyaman di diri saya dan ada yang salah di dalam diri saya, tapi saya menormalisasi itu karena takut, itu saya sedang bodoh batinnya. Dan kamu tahu agama itu modalnya apa? Nakut-nakutin di awal. Makanya agama itu sebenarnya untuk orang yang menggunakan akal dan pikiran sehatnya. Ya, beda orang beragama sama orang berspiritual tuh di situ. Orang beragama dia nggak berani tuh mempertanyakan beliefnya. Tapi orang berspiritual, ya, dia butuh dijalani, belief sistemnya tuh dijalani. Sampai di titik dia tuh berani lo menggugat tuh. Ya. Jadi kebodohan batin karena kamu nggak kenal siapa dirimu dan juga nggak memahami realitas dirimu sendiri. Dan itu akan menjadi, kamu akan kejebak dalam sebuah program. Dan kebanyakan dari kebodohan batin itu berasal dari sisi emosional yang tidak cerdas atau EQ, emotional quotient. Jadi ini kita bicara soal kecerdasan emosional nih, bukan intelektual, ya. Orang mungkin bisa hafal ayat menggunakan intelektualnya, tapi dia cerdas nggak gitu loh pada saat menyampaikan isi dari apa yang dia yakini itu. Yang terjadi kan perdebatan tuh di situ. Merasa paling benar. Padahal itu semua multitafsir. Kenapa multitafsir? Karena pengalamannya berbeda-beda. Makanya harusnya itu adalah ranah subjektif. Kenapa dipaksakan harus ikutin tafsiran si A, si B, si C, si D? Nggak bisa, guys. Pengalamannya berbeda-beda. Makanya dipertegas gitu loh, agama itu bagi orang yang menggunakan pikiran dan akal yang sehat. Artinya coba ditelaah lagi gitu loh. Tafsiranmu sudah benar belum? Yang tentu saja membelenggu jiwa, khususnya lewat pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang justru menciptakan pemisahan antara dirimu dengan kesejatianmu melalui program-program bawah sadar yang berujung terciptanya mental block. Jadi orang misidentifikasi diri itu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya program yang memisahkan antara aku dengan identitasku. Padahal ini satu kesatuan nih.
Sama kayak tangan kiri sama tangan kanan tuh dibedain tuh. Sama kayak sendal jepit gitu loh. Satu kesatuan. Walaupun bentuknya beda, sendal jepit, tapi dia satu kesatuan, guys. Satu kesatuan, guys. Gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Nah, program yang kita adopsi, itulah yang membuat kita tuh terpisah dengan kesejatian kita sendiri. Makanya karena terpisah, kita muter-muter di sini, dihadirkanlah, dibangunkanlah sisi spiritmu lewat krisis. Gitu loh. Nyungsep kamu. Baru kamu sadar, oh ternyata ya ada bagian dari diriku yang gak aku kenali itu. Kenapa? Karena saya dulu gak pernah belajar, oke. Karena saya dulu tidak fokusnya keluar, oke. Kan berarti kan ada proses yang namanya itu, ada proses yang namanya itu kontemplatif, yang berujung ke pengakuan gitu. Diakui, ininya diakui nih. Baru bisa kamu terima. Kalau kamu nggak akui, nggak akan bisa terima itu. Karena kalau kamu masih balik, ada juga orang setelah krisis itu dia nggak mau ke sini, dia balik lagi ke sini. Karena di sini nyaman dia. Kenapa dibilang nyaman? Karena dia sudah paham. Padahal hidupnya ya nggak baik-baik amat sih. Lucu ya. Udah sengsara tapi mau balik lagi. Kenapa? Karena itulah yang cuma itulah yang saya ngerti gitu loh. Nah itu baru dibilang bodoh gitu loh. Nah, makanya kita bahas soal kebodohan batin. Tapi bottom line itu soal kecerdasan emosional. Mental block inilah yang membuat pertumbuhan dan evolusi jiwa itu terhambat, bahkan mampu membawa kita terjebak dalam mode hidup survive yang berujung ke mental miskin serta mental pengemis terhadap hal-hal di luar diri, yaitu antara harta, tahta, dan cinta. Nah, dia nyaman dengan kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Dia nyaman dengan sumber daya yang terbatas tuh. Padahal kalau dia menyadari, mengakui, dia memiliki akses ke sumber daya yang tak terbatas. Dia nyaman dengan program-program yang tanda kutip tuh yang bukan dia tuh. Padahal kalau dia menyadari, dia punya koneksi langsung dengan sang sumber, sang pencipta. Ya. Sang hidup. Kan bodoh ya pada saat udah krisis. Bukannya ini momentum untuk mengenal sisi lain darimu, tapi kamu memilih untuk balik lagi menjadi yang bukan aku. Nah makanya tahap pertama yang harus dilakukan, melepas mental blocknya.
proses kontemplatif, lewat proses mengakui. Kalau nggak setengah mati kamu. Hidup survive tuh setengah mati itu. Ya, tiap hari itu, tiap bulan itu ya. Tiap bulan itu kamu tuh akan mengalami yang namanya itu tenggelam tuh. Ada aja hal-hal tuh yang membuat kamu tuh seperti harus berjuang hanya untuk hidup. Salah dikit tenggelam kamu. Ibarat tuh air tuh udah di mulut tuh, bentar lagi nih nutup hidung nih. Dan kalau kamu menormalisasi itu yang disebut sebagai kebodohan batin. Karena sejatinya kamu itu adalah makhluk yang berasal dari alam sumber. Tubuh ini dipinjemin, mata ini dipinjemin, kuping ini dipinjemin, mulut ini dipinjemin, tangan ini dipinjemin, kaki ini dipinjemin. Semua hanya dipinjamin. Ya. Jadi raga ini semua itu cuma dipinjemin aja. Panca indera itu cuma dipinjemin aja. Jadi yang pertama-tama dilakukan adalah melepas yang bukan aku, dilepas genggamannya. Nah, jadi konfirmasi mengenai siapa diri kamu itu hal pertama tuh yang harus kamu beresin. Kalau enggak, kamu looping. Nah betul, semua pinjaman tapi banyak takut mati. Nah ini baru, harusnya tanya ke dalam. Bagus itu. Kan dipinjemin ya. Kalau mati kan berarti dipulangin ya. Kenapa kita harus takut ya? Nah makanya perbanyaklah bertanya ke dalam diri. Ya, kenali siapa kamu. Ya. Kenali. Karena kalau kamu nggak bisa kenali, kamu akan kehabisan waktu, guys. Orang Indonesia tuh maksimum berapa tahun sih? Saya mau nanya, 70. 60. Oke lah kita ambil tengah 70 lah. Sekarang kamu rata-rata kan umur 40-an nih. Betul gak? Ayo. Sisa 30 tahun. Berarti kamu udah buang sekitar 40 tahun gak kenal diri. Karena awakening tuh umur 40-42. Ya. Makanya tuh anak-anak di bawah kita, generasi di bawah kita itu, dia tuh ada satu sistem ya, perangkat jiwanya tuh ada satu sistem itu ya, yang tanda kutip itu mampu memfilter tuh
mampu memfilter program-program yang nggak dibutuhkan, yang kasar ngomong tuh ini program jadul gitu loh dari bapak mak gua, sorry ya, itu kan lu gitu. Canggih tuh anak-anak di bawah kita tuh, ya. Anak saya Darren gitu loh. Darren tuh gitu, itu kan lu gitu loh papi, bukan aku, dia bilang gitu. Kita yang senewan dulu, kalau dulu saya senewan tuh, tapi sekarang saya seneng gitu loh, ya, seneng. Artinya apa? Artinya saya hanya cukup mempersiapkan sesuatu yang bisa saya warisin ke dia. Ini loh Darren nih, papi lu nih udah belajar gini jauh, cuma bisa passing over sesuatu, ya inilah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Itu doang. Ya. Terus apakah saya harus ngatur gitu? Kamu harus jadi gini, oh enggak. Dia punya perjalanannya sendiri, saya punya perjalanan saya sendiri. Yang penting adalah menyadari kalau kamu tuh yang mana. Itu aja dulu. Identifikasi diri dulu yang penting. Saya udah ajarin dia meditasi, saya udah ajarin dia mengamati gitu. Saya udah ajarin dia soal how to respond. Yang simpel-simpel dulu lah, basic dulu. How to react gitu loh. Belajar diem, ya, belajar untuk gue nggak gampang nge-trigger gitu. Ya. Yang menarik pada saat dia belajar itu pengalamannya dihadirkan gitu. Ada anak tuh yang tanda kutip tuh membuli secara verbal lah ya. Terus saya tanya gitu, padahal saya teman dekat sama dia papi gitu dulu. Mungkin pemahaman kamu sudah beda gitu, jadi kamu akan beda frekuensi. Oh gitu ya katanya. Iya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa udah. Ya kan. Kalau dia mau tetap begitu ya udah. Saya cukup jaga jarak gitu. Jadi dia nyari circle dia sendiri tuh. Iya kan saya suka nanya ya sama wali kelasnya gitu. Ini Darren di kelas gimana nih? Oh dia kalau orang yang nggak gitu kenal, ya dia diem tuh. Tapi begitu dia ketemu orang circle yang sefrekuensi, wah, gitu. Oke, minimal saya udah dapat informasi nih mengenai proses gitu, lagi di mana, posisinya lagi di mana gitu. Karena penting guys, di saat kamu mengenal soal yang bagian terdalam, bagian yang tanda kutip lain dari dirimu, selain identitasmu nih, yang pinjaman ini kan cuma pinjaman gitu. Ini ada setelah aku lahir, baru ada Kohen gitu. Cerdas, iya sama lah, sama kayak kamu itu. Lebih canggih itu. Di bawahnya Darren lebih canggih. Thank you Eka. Jadi jangan misidentifikasi guys. Kita orang tua tuh ya jangan dianggap kita lebih ngerti dari dia gitu loh. Ibarat handphone tuh dia lebih canggih OS-nya gitu. Lebih canggih OS mereka tuh, lebih canggih. Ya. Dia punya yang namanya itu software yang tanda kutip tuh antivirus gitu.
Cuman masalahnya tetap dia harus belajar untuk apa? Dia tetap harus belajar untuk cerdas secara emosional. That's why pengalaman itu penting.